Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-qawaid tata bahasa dengan bahasan aqsamul kalimah atau pembagian kata. Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 10 Madrasah Aliyah halaman 9 sampai 11. Mari kita mulai pembahasannya. Al-qawaid tata bahasa, udrus pelajari, walahiz amati, wafham dan pahami. Aqsamul kalimah pembagian kata. Pembagian pertama adalah al-ism. Al-ismu yang artinya kata benda. Kita bisa mengatakan al-ismu ini adalah kata benda. Kita coba melihat contoh pertama. Unwanu sadiqi, alamat temanku, fi syari' di jalan Imam Bonjol, rakam 25, nomor 25, Padang. Kata syari' ini merupakan salah satu al-ism atau kata benda yang artinya jalan. Taib, ar-rakam ats-tsani, kita coba melihat contohnya. Muhammadun tilmizun jadid. Muhammad adalah seorang siswa baru. Yata'allamu fis shaffil 'ashir, dia belajar di kelas 10. Kata Muhammad ini merupakan salah satu bagian dari al-isim atau kata benda. Taib, ar-rakam ats-tsalis, ya sadiqi, wahai temanku, fi ayyati madrasatin takharrajta, di madrasah mana engkau lulus? Kata sadiq ini merupakan salah satu bagian dari al-isim atau kata benda, yaitu teman. Taib, ar-rakam ar-rabi', huwa yaskunu fi ma'hadi Bahril Ulum al-Islami, dia tinggal di ma'had, di pondok Bahril Ulum al-Islami, di pondok Bahril Ulum al-Islami. Ini nama pondok, namun arti Bahril Ulum sendiri bahar, lautan, al-ulum, ilmu, al-islami, Islam. Kata al-ulum, ilmu, ini merupakan salah satu bagian dari kata benda atau al-isim. Tayyib, ar-rakam al-khamis, hiwayati al-mufaddalah, hobiku yang utama atau yang digemari, qira'atu kutubit turas al-islami, membaca kitab-kitab warisan Islam. Kata hiwayah, yaitu hobi, ini merupakan salah satu bagian dari al-isim atau kata benda. Kita bisa menyebutnya kata benda. Tayyib, pembagian selanjutnya selain al-isim, nastamir al-fi'l, atau kita bisa menyebutnya kata kerja. Baik, kita perhatikan misalnya contoh pertama. Qad najaha tilmiz, siswa. Qad najaha, telah lulus, benar-benar telah lulus. Fil imtihan an-nihai, dalam ulangan akhir atau ujian akhir. Minal madrasah al-mutawassitah, dari madrasah sanawiyah. Kata najaha ini merupakan fi'il, yaitu fi'il madi, kata kerja masa lampau. Taib, ar-rakam ats-tsani, takharraja at-talib fil madrasah as-sanawiyah, seorang siswa telah lulus fil madrasah as-sanawiyah, di madrasah aliyah. Wa sawfa yuwasilu dirasatahu ilal jami'ah, wa sawfa yuwasil, dan dia akan melanjutkan dirasatahu, belajarnya, ilal jami'ah, ke perguruan tinggi. Kata yuwasilu ini merupakan fi'il, yaitu fi'il mudhari', kata kerja masa sekarang. Ar-rakam ats-tsalis, ya sadiqi, wahai sahabatku, wahai temanku, fi ayyati madrasatin takharrajta, di madrasah mana engkau lulus? Kata takharrajta ini merupakan fi'il, yaitu engkau telah lulus, berkaitan dengan kata kerja masa lampau atau fi'il madi. Tayyib, nastamir. Ar-rakam ar-rabi', takharrajat Mahmudah, Mahmudah telah lulus fil madrasah al-mutawassitah al-islamiyah al-hukumiyah as-saniyah Padang. Mahmudah telah lulus di madrasah sanawiyah negeri
dua padang. Kata takharrajat ini merupakan fi'il, ya, fi'il madi atau fi'il kata kerja yang berkaitan dengan masa lampau. Tayyib, rakam al-khamis, ya ukhti, wahai saudara perempuanku, lau samahti imsahi as-saburah. Jika berkenan, imsahi as-saburah, hapuslah papan tulis. Kata samahti ini merupakan fi'il madi, masa lampau. Jika engkau berkenan, ini merupakan fi'il madi. Dan imsahi ini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah untuk memerintahkan seorang wanita. Hapuslah. Tayyib, nastamir. Rakam as-sadis, qalat al-um libniha. Ibu berkata kepada anaknya, la tal'abanna fit tariq. Janganlah engkau bermain di jalan. Kata la tal'abanna, tal'abanna ini merupakan fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang atau akan datang dengan nun taukid sebagai penguat. Janganlah engkau bermain. Tayyib, rakam as-sabi', yang ketujuh, qalat talib, seorang siswa mengatakan, ya ustaz, wahai ustaz, min fadlik, dengan segala hormat, lam afham, saya belum paham, ad-dars, pelajaran, isyrahu marratan ukhra, terangkanlah pelajaran tersebut marratan ukhra, satu kali lagi. Kata afham ini merupakan fi'il mudhari yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Kemudian kata isyrah ini merupakan fi'il amr yang juga berkaitan dengan masa yang akan datang. Kata kerja perintah yang belum dikerjakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Tayyib. Pembagian yang lain dari kata dalam bahasa Arab nastamir adalah al-harf atau huruf. Kita perhatikan bagian kata yang satu ini, rakam al-awwal, hal yuwasilut tullab, apakah para siswa melanjutkan dirasatahum, belajar mereka, ilal jami'ah, ke perguruan tinggi. Kata hal di sini merupakan masuk dalam kategori huruf. Tayyib. Rakam as-tsani, lam ya'rif at-tullab al-judud. Siswa baru, para siswa baru, lam ya'rif, belum mengetahui, ba'dahum ba'da, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kata lam di sini merupakan bagian dari huruf. Tayyib. Nastamir, rakam as-salis, amin qadim. Amin berasal min Balikpapan, berasal dari Balikpapan, Kalimantan Asy-Syarqiyah, Kalimantan Timur. Kata min di sini merupakan bagian dari huruf yang artinya dari. Tayyib. Rakam ar-rabi', lan yaghibat tullab 'anid dirasah illa li'udhrin syar'iyyin. Lan yaghibat tullab, para siswa tidak akan pernah alpa atau tidak hadir, anid dirasah, dari belajar, illa li'uzrin syar'iyyin, kecuali dengan uzur yang mendesak. Kata lan di sini merupakan bagian dari huruf, ya, begitu juga kata an. Tayyib. Ar-rakam al-khamis, inna ta'arufa, sesungguhnya saling mengenal itu, yu'addi, membawa, ilal ukhuwah, kepada persaudaraan. Kata inna di sini merupakan bagian huruf, ya, yang artinya sesungguhnya. Begitu juga kata ila ini merupakan bagian dari huruf. Nastamir, kita lanjutkan lagi, kita bisa melihat udrus walahiz wafham, pelajari, amati, dan pahami. Al-kalimah lafzun yadullu ala ma'na mufrad. Kata adalah lafaz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal. Wahya tanqasimu ila salasati aqsam, dan ia terbagi menjadi 3. Kita bisa ingat, yang pertama adalah isim atau kata benda, fi'il atau kata kerja, wa harf dan huruf. Ini merupakan bagian dari kata di dalam bahasa Arab. Tayyib, kita bisa melihat apa itu al-isim. Al-ismu atau kata benda, madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarin bi zaman. Isim atau kata benda itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Mislu Muhammad, seperti kata Muhammad,
nama orang itu termasuk bagian dari isim. Syari', kata syari' itu merupakan bagian dari isim yang artinya jalan. Ulum yang artinya ilmu, ini juga bagian dari isim atau kata benda. Hiwayah yang artinya hobi. Sadiq, teman. Wa min alamatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda bahwa itu merupakan isim adalah an yaqbalal jar, dia dapat masuk atau menerima jar di sana, yaitu harokat jar, harokat di bawah. Contohnya adalah unwanu sadiqi fi syari' Imam Bonjol rakam 25 Padang. Yang tadi, contoh yang tadi kita sebutkan, kata syari' itu didahului oleh fi, dan harokat setelah fi ini merupakan harokat di bawah. Di akhir dari kata syari' ini, syari'i ini merupakan tanda bahwa dia adalah isim. Kata bagian dari isim karena berharokat bawah. Satu tanda dari isim. Kemudian tanda yang lainnya tanwin. Dia bisa berharokat tanwin. Harokat 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Misalnya saja Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fi shaffil 'ashir, yang tadi contohnya kita sebutkan. Kata Muhammadun di sini berharokat 2 di depan, dhammatain, ya, Muhammadun. Ini tanda bahwa kata tersebut masuk dalam bagian isim atau kata benda. Tanda yang lain adalah nida atau panggilan. Sebagaimana contoh yang tadi kita tayangkan, ya sadiqi, wahai temanku. Ya, kata sadiqi yang bisa dimasukkan nida di sana, panggilan di sana, tanda bahwa kata tersebut setelah nida, setelah panggilan adalah kata benda. Kemudian contoh yang lain, bahwa tanda dari isim, bahwa satu kata tersebut adalah isim adalah al. Bisa dimasuki alif dan lam di awal kata tersebut. Contohnya adalah huwa yaskunu fi ma'hadi bahri al-ulum. Kata al-ulum ini dimasuki oleh alif dan lam. Al-ulum ini tanda bahwa kata tersebut adalah kata benda. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah isnad. Ya, kata tersebut bisa bersandar pada kata yang lain. Contohnya hiwayati al-mufaddalah qira'atu kutubi turas al-islami, yang tadi sudah kita tayangkan. Hiwayati, hobiku, al-mufaddalah, yang digemari atau yang utama. Kata hiwayati ini disandarkan kepada al-mufaddalah. Ya, dia menjadi kalimat karena disandarkan oleh al-mufaddalah yang digemari. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Kita menuju kepada al-fi'il. Apa itu al-fi'il atau kata kerja? Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bi zaman. Ya. Fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Mislu sakan, seperti kata sakana, telah tinggal. Artinya ini berhubungan dengan waktu masa lampau. Dia telah tinggal. Kemudian kata yaskunu, dia sedang tinggal. Ini berhubungan dengan masa sekarang. Kemudian uskun, tinggallah, kata perintah, dan dia berhubungan dengan masa yang akan datang. Karena baru diperintah dan belum terlaksana. Wa min alamatihi, dan tanda-tanda fi'il atau kata kerja itu an yaqbala, dia dapat menerima. Yang pertama, menerima qad. Ya, qad, sebelum kata tersebut ada kata qad yang artinya sungguh jika dia masuk kepada kata kerja masa lampau, dan artinya terkadang kalau dia masuk pada kata kerja masa sekarang atau fi'il mudhari. Ya, kita bisa melihat qad najahat tilmiz, ya, yang tadi sudah kita tayangkan, siswa telah atau sungguh telah sukses, sungguh telah berhasil. Ya, karena dia dimasuki oleh qad, maka ini tanda bahwa kata tersebut adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian tanda yang kedua, jika dia dimasuki oleh huruf sin yang artinya akan, atau kata saufa yang artinya juga akan. Sin
kata sin sebelum fi'il, sebelum kata kerja tersebut yang berarti akan dalam waktu dekat. Adapun saufa yang artinya akan dalam waktu yang lama atau jauh. Contohnya, takharrajat talib, seorang siswa telah lulus fil madrasah as-sanawiyah, di madrasah aliyah, wa saufa yuwasil, dan dia akan melanjutkan dirasatahu ilal jami'ah, belajarnya ke perguruan tinggi. Kata saufa yuwasil, saufa di sini ini tanda kata setelahnya adalah fi'il atau kata kerja. Kata kerja fi'il mudhari'. Di depannya saufa ini berarti akan melanjutkan, dan saufa ini berarti akan untuk waktu yang lama. Jika dimasuki oleh sin sayuwasil misalnya, maka dia akan waktunya sudah dekat. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tanda yang keempat adalah ta'ul fa'il. Ya, ta'ul fa'il. Kita beri contoh, ya sadiqi, wahai temanku, fi ayyati madrasatin takharrajta, di madrasah mana engkau telah lulus. Kata takharrajta, tanya di sini, takharrajta ini merupakan ta'ul fa'il, ta yang menunjukkan kepada pelaku, yaitu engkau. Takharrajta, engkau telah lulus. Selanjutnya adalah tanda dari fi'il adalah ta at-ta'nis as-sakinah. Ya, dia bisa dimasuki ta at-ta'nis as-sakinah. Contohnya, takharrajat Mahmudah fil madrasah al-mutawassitah al-islamiyah al-hukumiyah as-saniyah Padang. Takharrajat Mahmudah, Mahmudah telah lulus. Kata takharrajat ini, tak di sini merupakan tak sukun, tak ta'nis, tak yang menunjukkan kepada perempuan. Takharrajat, dia telah lulus. Ya, dia berharokat sukun, tak yang berharokat sukun yang artinya dia telah lulus. Dan ini biasanya masuk ke dalam fi'il madi untuk kata ganti hiya atau dia perempuan. Tayyib, selanjutnya adalah ya al-fa'ilah. Ya al-fa'ilah, ya al-fa'ilah, ya pelaku. Kita bisa melihat misalnya, ya ukhti law samahti imsahi as-saburah. Wahai saudaraku, law samahti, jika berkenan, jika engkau berkenan, imsahi, hapuslah as-saburah, papan tulis itu. Kata imsahi di sini merupakan ya yang sukun di sini merupakan ya al-fa'ilah. Ya, sebagai pelaku diperintahkan untuk kamu perempuan, imsahi, hapuslah. Ya di sini merupakan ya al-fa'ilah. Dapat dimasuki nun at-taukid, nun penguat. Contohnya saja yang tadi sudah kita sajikan, qalat al-um libniha, ibu berkata kepada anaknya, anak laki-lakinya, la tal'abanna fit tariq, janganlah engkau bermain di jalan. Kata banna, nun di sini adalah nun taukid sebagai penguat, benar-benar jangan ya bermain, benar-benar jangan bermain di jalanan. Ini sebagai nun penguat. Tayyib. Itu tanda-tanda bahwa kata tersebut adalah fi'il. Contohnya yang lain lagi, misalnya kalau kita melihat qalat talib, seorang siswa mengatakan, ya ustaz, wahai ustaz, min fadlik lam afham, saya belum paham. Ini merupakan fi'il mudhari yang berkaitan dengan masa yang akan datang, berkaitan dengan masanya yaitu yang akan datang. Lam afham ad-daras, saya belum paham pelajaran. Ishrahu marratan ukhra, terangkanlah sekali lagi. Kata isyrah ini juga adalah kata kerja perintah yang menunjukkan masa yang akan datang. Ini dia pengertian fi'il dan tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk pada golongan al-fi'il atau kata kerja. Baik, nastamir, kita lanjutkan lagi. Kemudian adalah bagian ketiga adalah selain isim dan fi'il adalah al-huruf. Huruf, apa itu huruf? Madalla ala ma'nan fi ghairi. Huruf itu ya adalah kata, ya sebuah kata, dia baru memiliki arti jika bersama dengan kata yang lain. Mislu seperti hal. Contohnya saja adalah hal yuwasilu tulab dirasatahum ilal jami'ah. Hal, apakah yuwasilu tulab, para siswa melanjutkan dirasatahum, belajar mereka ilal jami'ah, ke perguruan tinggi.
Kata hal di sini masuk pada bagian al-harf atau huruf, dan dia termasuk harful istifham, huruf untuk menanyakan hal, apakah. Tayyib. Selanjutnya, contoh yang lain adalah kata lam yang artinya belum. Contohnya saja, lam ya'rif at-tullabul judud, para siswa baru belum mengetahui ba'dhum ba'dho, sebagian mereka dengan bagian yang lain. Lam yang artinya belum, ya, dia termasuk harfu jazam, ya, huruf jazam. Huruf dimana jika masuk dalam fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut sukun di akhir katanya. Lam ya'rif. Selanjutnya adalah diantara masuk bagian huruf adalah kata min yang artinya dari. Misalnya saja, amin qadim, amin berasal min Balikpapan, berasal dari Balikpapan, Kalimantan Asyarqiyah, Kalimantan Timur. Kata min di sini merupakan bagian dari huruf yang artinya dari. Ya, ini termasuk huruf jar. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi contoh yang lain, misalnya lan. Lan ini termasuk pada bagian huruf. Contoh dalam kalimat lan yaghibat tullab, para siswa tidak akan pernah alfa atau tidak hadir anid dirasah, dari belajar, illa li'uzrin syar'iyyin, kecuali dengan uzur yang mendesak. Kata lan di sini masuk dalam huruf, yaitu huruf nasab. Biasanya dia masuk ke dalam fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' setelahnya berharokat fathah di akhir katanya, lan yaghiba. Tayyib. Begitu juga an di sini juga huruf, yaitu huruf jar. Tayyib. Selanjutnya adalah nastamir, kata inna yang artinya sesungguhnya. Contoh dalam kalimat misalnya inna ta'arufa, sesungguhnya saling mengenal itu yu'addi ilal ukhuwah, membawa kepada persaudaraan. Kata inna di sini merupakan bagian dari huruf, yaitu huruf taukid, huruf penguat. Inna, sesungguhnya. Ya, begitu juga kata ila ini termasuk huruf, yaitu huruf jar. Ya, huruf di mana kata setelah ila ini berharokat kasrah di akhir katanya, ilal ukhuwati, dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Huruf ini tidak memiliki satu tanda yang membedakan bahwa, atau ciri yang membedakan bahwa dia adalah huruf sebagaimana yang ada di isim, kata benda, dan fi'il, kata kerja yang tadi sudah kita bahas. Tayyib. Nastamir, kita coba melihat berlatih ayin aqsamul kalimat, tentukan bagian-bagian kata fil ibarat al-atiyah pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Ar-raqam al-awwal, nomor pertama, Muhammadun tilmizun yata'allamu fi shafil ashir. Muhammad tilmizun, seorang siswa, yata'allam, yang belajar, sedang belajar, fi shafil ashir, di kelas 10. Di sini kita dituntut untuk menentukan mana bagian al-asma, mana bagian al-af'al, dan bagian al-huruf. Mana dia kata benda, mana kata kerja, mana huruf dari ungkapan ini. Jika kita melihat dari ungkapan ini, maka yang termasuk al-asma atau kata benda adalah kata Muhammadun tilmizun as-saf al-ashir. Muhammadun dengan tilmizun, jika kita melihat cirinya adalah berharokat tanwin, dua di depan, Muhammadun tilmizun. Kemudian kata as-saf al-ashir, cirinya dia ada alif lam, maka dia termasuk al-isim. Baik, kita lihat misalnya mana yang masuk kepada fi'il, tentu kata yata'allamu, belajar. Kemudian yang masuk pada bagian huruf adalah kata fi, yang artinya di dalam atau di. Baik. Ar-raqam ats-tsani, kita bisa melihat ungkapan kedua, at-talibu yu'abbiru an sururihi al-baligh. At-talib, seorang siswa, yu'abbir, mengungkapkan an sururihi al-baligh, tentang kegembiraannya yang luar biasa, bil liqa, karena bertemu ma asdiqaihil judud,
karena bertemu dengan teman-temannya yang baru. Dari ungkapan ini yang termasuk pada al-asma atau kata benda adalah kata at-talib, kata surur, kata al-baligh, kata al-liqa, kata asdiqa, kata al-judud. Ya, tentu ada salah satu ciri yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang masuk kepada al-af'al atau kata kerja dari ungkapan ini adalah kata yu'abbiru, mengungkapkan. Ya, hanya satu di sana kata kerjanya. Kemudian al-huruf yang masuk ke dalam bagian al-huruf dari ungkapan tersebut adalah kata an. Ya, ini merupakan huruf. Selain itu adalah kata bi, juga huruf yang artinya dengan atau karena. Kemudian kata ma'a, ini termasuk juga huruf, ya, termasuk bagian dari huruf, yaitu huruf jar. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Ar-rakam as-salis, kata ungkapan hazihi sadiqati, ini teman perempuanku. Halimah, namanya Halimah, min Sumatra al-Janubiyah, dari Sumatera Selatan. Wahya taskunu fi baiti ammiha, dan ia tinggal di rumah pamannya. Jika kita melihat dari ungkapan ini, yang termasuk dalam al-asma atau kata benda adalah kata hazihi sadiqi sadiqati Halimah Sumatra al-Janubiyah hiya bait ammiha. Ini merupakan kata-kata benda. Kita bisa melihat apa saja ciri-ciri dari kata benda yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang masuk dalam al-af'al adalah kata taskunu, tinggal, ya, berdiam atau tinggal. Ini merupakan satu-satunya kata kerja di dalam ungkapan ini. Kemudian yang masuk dalam al-huruf dari ungkapan ini adalah kata min, kata wa, kata fi. Ini merupakan masuk dalam bagian huruf. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Ar-rakam ar-rabi', yadrusu Muhammadun fi hazihil madrasah. Muhammad belajar di madrasah ini munzu usbu'ain, sejak 2 minggu yang lalu. Yang masuk dalam al-asma dari ungkapan ini, yang masuk dalam kata benda dari ungkapan ini adalah kata Muhammadun hazihi al-madrasah usbu'ain. Ini merupakan bagian dari al-asma. Tayyib. Kemudian yang masuk dalam bagian al-af'al, kata kerja adalah kata yadrusu, belajar. Kemudian yang masuk dalam huruf dari ungkapan tersebut adalah kata fi dan munzu, yang keduanya adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Ar-rakam al-khamis, qarrarat Aisyah an taskuna fi ma'hadi manba'il ma'arif al-islami. Qarrarat Aisyah, Aisyah memutuskan, qarrarat memutuskan, an taskuna, untuk tinggal, fi ma'hadi manba'il ma'arif, di pondok manba'il ma'arif al-islami. Dari ungkapan ini yang masuk dalam al-isim, al-asma, ya, yang masuk kata-kata benda adalah Aisyah ma'had manba' al-ma'arif al-islami. Dan yang masuk dalam al-af'al adalah kata taskun, ya, tinggal. Kemudian yang masuk dalam al-huruf dari ungkapan ini adalah kata an, fi, ya, an dan fi. Tayyib, nastamir. Imla al-faragh fil ibarat al-atiyah bil asma'il munasibah. Imla, isilah al-faragh, yang kosong, fil ibarat al-atiyah, pada ungkapan berikut ini, bil asma'il munasibah, dengan isim atau kata benda yang sesuai. Kita bisa melihat rakam al-awwal, li nuqtah ismuhu Ahmad wa huwa yadrusu ma'i fil fasli nafsih. Kata benda yang sesuai, isim yang sesuai untuk titik-titik ini adalah kata sadiq. Li sadiq, saya memiliki seorang teman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, wa huwa yadrus ma'i, dan ia belajar dengan saya, fil fasli nafsihi, di kelas yang sama. Ar-rakam as-tsani, li hilyah nuqtah qadimah min Makassar Sulawesi al-Janubiyah.
kata yang sesuai, isim yang sesuai untuk titik-titik nomor 2 ini adalah sadiqah. Li Hilyah, kepunyaan Hilyah atau Hilyah memiliki sadiqah, seorang sahabat wanita qadimah min Makassar, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Al-Janubiyah, Sulawesi Selatan. Tayyib. Ar-raqam as-salis, zara Aliyun baita Aisyah fi nuqtah al-madi. Titik-titik pada nomor 3 ini yang sesuai adalah kita isi dengan al-usbu'. Zara Ali mengunjungi baita Aisyah, rumah Aisyah, fil usbu'il madi, pada minggu yang lalu. Tayyib. Ar-raqam ar-rabi', li baitun jadid yaqa'u fi nuqtah. Di Penogoro rakam 7. Titik-titik pada nomor 4 ini kita akan isi dengan kata yang sesuai, isim yang sesuai, kata benda yang sesuai, yaitu asy-syari'. Li baitun jadid, saya memiliki rumah yang baru, yaqa'u, terletak, fi asy-syari', di jalan, di Penogoro rakam 7 nomor 7. Baik. Ar-raqam al-khamis, yad'u tullabu kutubahum fi nuqtah. Titik-titik di sini yang akan kita isi dengan kata atau isim yang sesuai adalah kata ar-raf. Yad'u tullab, para siswa meletakkan kutubahum, buku-buku mereka, firraf, di dalam rak. Tayyib. Nastamir. Kita lanjutkan lagi imla al-faragh, isilah yang kosong, fil ibarat al-atiyah, pada ungkapan-ungkapan berikut ini, bil af'alil munasibah, dengan kata kerja yang sesuai. Ar-raqam al-awwal, nuqtah at-talibu ila al-madrasati mubakkiran kulla yaum. Titik-titik pada nomor 1 ini akan kita isi dengan al-fi'il yang sesuai, yaitu yazhabu talib, seorang siswa pergi, ila al-madrasah, ke madrasah, mubakkiran, pagi-pagi sekali, kulla yaum, setiap hari. Ar-raqam as-tsani, nuqtah tu fil madrasah al-mutawassitah thumma wasaltu dirasati ila hadhihi al-madrasah. Titik-titik pada nomor 2 ini akan kita isi dengan takharrajtu, saya telah lulus, fil madrasah al-mutawassitah, di madrasah sanawiyah, thumma wasaltu dirasati, kemudian saya melanjutkan belajar saya, ila hadhihi al-madrasah, ke madrasah ini. Tayyib. Nastamir. Ar-raqam as-salis, nuqtah halilah al-wajib al-manzili fil bait kulla laylatin. Kita akan isi titik-titik ini dengan kata tuaddi khalilah mengerjakan al-wajib al-manzili, PR, fil bait, di rumah, kulla laylatin, setiap malam. Tayyib. Ar-raqam ar-rabi', al-mudarrisu nuqtah at-tullaba uluman katsiratan. Titik-titik di sini akan kita isi dengan kata yu'allimu. Al-mudarris, seorang guru, yu'allimu tullab, mengajarkan para siswa, uluman katsiratan, ilmu yang banyak. Nastamir. Ar-raqam al-khamis, Farid wa asdiqa'uhu nuqtah az-zuhra fi masjidil madrasah jama'atan. Kita akan isi nomor 5 ini dengan yusallun. Farid wa asdiqa'uhu, Farid dan teman-temannya, yusalluna, melakukan salat az-zuhra, salat zuhur, fi masjidil madrasah, di masjid madrasah, jama'atan, secara berjamaah. Tayyib. Nastamir. Kita lanjutkan lagi imla al-faragh fil ibarat al-atiyah bil huruf al-munasibah. Isilah yang kosong pada ungkapan-ungkapan di bawah ini dengan huruf yang sesuai. Ar-raqam al-awwal, kita coba. Yarji'u Iqbal nuqtah al-madrasah fi sa'ati tsaniyah zuhran. Nomor 1 ini akan kita isi dengan huruf yang sesuai, yaitu min. Yarji'u Iqbal pulang, min al-madrasah, dari madrasah, fi sa'ati tsaniyah zuhran, pada jam 2 siang. Ar-raqam ats-tsani, takharrajat ukhti as-saghira nuqtah al-madrasah al-ibtidaiyah thumma iltahqat bil madrasah as-tsanawiyah. Kita akan isi dengan fi. Takharrajat ukhti as-saghirah, adik perempuanku telah lulus, fil madrasah al-ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah,
summa iltahaqat bil madrasah as-sanawiyah, kemudian melanjutkan di madrasah sanawiyah. Ar-raqam as-salis, safara abi nuqtah Makkah al-Mukarramah li adai faridatil hajj. Huruf yang sesuai adalah ila. Safara abi, ayahku melakukan perjalanan, ila Makkah al-Mukarramah, ke Makkah al-Mukarramah li adai faridatil hajj, untuk melaksanakan kewajiban haji. Ar-raqam ar-rabi', baitul mudarris ba'id nuqtah al-madrasah. Yang sesuai adalah an. Baitul mudarris, rumah guru, ba'id, jauh, anil madrasah, dari madrasah. Tayyib. Ar-raqam al-khamis, yaktubu tullabu ad-durus nuqtah al-aqlam. Nomor 5 ini akan kita isi dengan huruf yang sesuai, yaitu B. Yaktubu tullab, para siswa menulis ad-durus, pelajaran, bil aqlam, dengan pena. Tayyib. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman kita dalam bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.